Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ia akan melakukan apa yang dianggapnya perlu serta berguna buat mempertahankan singgasana. Ia akan berusaha kalau perlu seorang diri agar tahta kerajaan tidak sampai terjatuh ke tangan adiknya, Purbasari yang menjadi anak emas ayahanda itu. Ia akan berusaha, ia takkan menyerah. Maka diajaknya Indrajaya bicara mengenai hal-hal lain, dijauh-jauhkannya usaha Indrajaya yang hendak mengalihkan pokok pembicaraan kepada persoalan yang telah dia tinggalkan. Maka kemudian mereka pun beberapa lamanya lagi ngobrol sambil menikmati sinar senja yang amat indah, bermain-main dengan bayangan daun-daunan yang rimbun menaungi kolam serta bangku yang bertebaran di seluruh tanaman. Kicau burung-burung menambah asri suasana. Burung-burung yang sudah punya anak pada pulang ke sarang akan memberi makan anaknya, maka ramai pulalah terdengar suara anak-anak burung yang masih kecil itu meminta disuapi oleh induknya. Setelah kenyang bercengkrama serta bersenda gurau, maka Indrajaya pun meminta diri kepada kekasihnya akan pulang. Meski dengan hati yang berat, akhirnya ia dilepaskan jua oleh Purbararang. Sesudah mengantarkan Indrajaya sampai di pintu gerbang Kaputren, Purbararang segera memutar langkah hendak kembali. Antara gerbang dengan Kaputren ada taman sari yang asri serta resik, penuh dengan bunga-bungaan aneka warna sedang berkembang. Di tengah-tengah taman itu ada kolam yang airnya jernih bening. Dalam kolam itu terpelihara banyak ikan mas yang sisiknya beragam warna, merah, kuning, hitam, putih, dan belang. Di tengah kolam tumbuh bunga teratai yang sedang berbunga. Ikan-ikan itu berenang di seputar batang teratai, makan lumut yang tumbuh di batangnya. Ikan-ikan itu besar-besar yang sangat jinak. Para putri sering bermain-main dan bercengkrama di kolam itu, biasanya pada pagi atau sore hari sambil menebarkan makanan ikan. Mereka memasukkan tangannya ke bawah permukaan air karena jinaknya. Ikan-ikan itu berenang-renang mendekati tangan yang masuk ke dalam air dan memakan makanan yang diberikan tangan itu. Waktu Purbararang lewat di taman itu, dia lihat Adinda Nyimas Purbasari Ayuwangi lagi berjuntai di pinggir kolam, menikmati tamasya ikan yang sangat jinak itu. Alangkah asiknya ia menyaksikan tingkah ikan bermacam warna itu di dalam kolam. Alangkah senangnya ia melihat ikan warna-warni itu gulung bergulung dalam air yang dangkal, lalu menyelinap di bawah daun teratai, berebutan makanan atau cacing yang menggeliat-geliat di dalam air. Saking asiknya, Purbasari tidak mengetahui bahwa kakandanya diam-diam datang mendekati. Karena itu sangat terkejut ia tatkala mendengar teguran kakandanya yang sudah berada di dekatnya. Benar, Purbasari, apakah yang sedang kau lakukan? Cepat Purbasari menoleh, maka kelihatan olehnya Kanda Purbararang memandang masam. Segera ia berdatang sembah. Ampun Kanda, hamba sedang asik melihat ikan-ikan itu berebutan makanan dalam kolam. Purbararang cepat membalas. Mengapa kau berdusta? Tidakkah kau kira aku mengetahui apa maksudmu maka duduk berjuntai di pinggir kolam? Purbasari tidak menjawab. Tidak jemukah kau saban waktu mematut-matut diri bercermin di permukaan air? Ampun Kakanda, sembah Purbasari pula. Hamba bukan sedang mematut-matut diri bercermin di permukaan air kolam. Habis, apakah yang kau lakukan kalau bukan mematut-matut diri mengagumi bayangan sendiri? Hamba lagi melihat ikan-ikan itu berenang, bergulung-gulung berebutan makanan, sahut Purbasari. Mendengar jawaban itu, Purbararang menjadi murka dan sambil membelalakan mata, ia berkata dengan keras, "Apa? Pintar kau berdusta ya? Mengapa tak bicara terus terang saja?
Mengapa tidak mengaku saja bahwa kau sedang mematut-matut dirimu di permukaan kolam? Tak tahukah dengan siapa kau berhadapan? Sembah, ampun Kakanda. Bagaimana hamba akan berani berdusta kepada Kakanda? Bagaimana hamba tidak mengetahui bahwa Kakanda yang memegang hidup mati seluruh makhluk dalam kerajaan Pasir Batang Anu Girang? Sebenarnya lah apa yang hamba persembahkan tadi. Sudah? Ya sudahlah, aku pun tahu. Memang kau cantik, bahkan cantik sekali. Karena itu, patutlah jikalau kau angkuh dan kenes, tak jemu-jemunya mematut-matut diri. Purbasari tak menjawab melainkan menundukkan wajahnya sedangkan air mukanya nampak suram. Ia merasa tidak senang oleh ejekan Kakandanya, tetapi akan menjawab ia menganggap percuma saja. Agar kau nampak menjadi lebih cantik, lanjut Putri Sulung Purbalarang pula. Maukah kau kalau seluruh tubuhmu kubedaki hingga rata? Purbasari tidak menjawab. Maukah kau? Desak Purbalarang. Purbasari diam saja. Jadi kau mau? Purbalarang mengambil kesimpulan. Mari ikutlah bersamaku. Maka berjalanlah Purbalarang diiringi oleh Purbasari yang berjalan dengan kepala tertunduk. Ia tidak mengerti akan kehendak Kakanda, tetapi ia tidak mau menolak karena khawatir akan melukai hati Kakanda. Tidaklah baik bertengkar dengan sesama saudara. Ia sadar pasrah hendak menurutkan segala kehendak Kakanda yang nampak penasaran. Tetapi bukan dengan bedak atau pupur Purbalarang membaluri wajah Purbasari, melainkan dengan kelemahan, yaitu arang yang umurnya sudah bertahun-tahun. Arang itu melekat pada paras cantik yang berkulit halus. Maka sekejap saja Purbasari nampak hitam legam sehitam jelaga. Dengan campuran ramuan-ramuan lain, warna nahun itu takkan gampang dihapus. Bahkan dengan air pun tak mungkin hilang. Tidak bisa hilang, sehingga akan seumur hidupnya Purbasari berwajah legam. Namun dari wajah berkulit berwarna hitam itu masih juga memancar sinar kecantikan yang agung, yang bukan hanya saja kecantikan jasmaniah, namun lebih mendalam, lebih hakiki. Kecantikan yang bukan lantaran pulasan, kejelitaan yang bukan lantaran pakaian, tetapi bersumber pada jiwa, berakar pada wibawa pribadi. Setelah melihat perubahan kulit wajah Purbasari, senanglah hati Purbalarang, tetapi merasa puas ia belum. Tanggalkan pakaianmu itu, katanya dengan keras. Maka Nyimas Purbasari Ayuwangi pun menanggalkan pakaiannya yang indah-indah yang sedang dipakainya. Mari, kata Purbalarang. Purbasari mendekat. Dengan sigap Purbalarang pun membaluri pula seluruh tubuh adiknya itu dengan warna nahun. Tak lama kemudian seluruh tubuh Purbasari pun nampak berubah warna. Kulit yang langsat kuning tiada nampak lagi. Yang sekarang kelihatan adalah kulit hitam bagaikan bulu burung gagak, hitam yang takkan luntur dimakan tahun, takkan hilang dimakan zaman, akan tetapi seumur hidup sepanjang usia. Untuk rupamu seburuk itu, untuk kulitmu sehitam gagak, tak patut kau kenakan pakaian-pakaian yang indah-indah, kata Purbalarang pula. Jangan kau kenakan pula, nanti ditertawakan orang, ganti saja. Purbasari tidak membantah. Sebagai gantinya dicari Purbalarang selembar kain bekas-bekasan yang rombeng serta sudah tua. Kain itu penuh tambalan, tak mungkin lagi dikenali mana kain yang aslinya. Oleh Purbalarang kain itu segera diberikan kepada Purbasari. Pakai saja ini, kata Purbalarang pula. Tentu lebih serasi dengan wajahmu yang cantik molek indah jelita itu. Purbasari sangat merasa sindiran Kakandanya, tetapi dengan patuh dikenakannya kain yang diberikan oleh Purbalarang. Bahkan untuk itu dia haturkan terima kasih yang tulus. Tersenyum senang Purbalarang melihat rupa Adinda yang sudah sangat berubah itu. Alangkah pangling, alangkah lain. Takkan lagi orang kenal kepada Purbasari yang termasyhur cantik itu. Tetapi ia belum juga merasa puas, maka kemudian setelah berpikir sejenak, ia berkata garang.
Sekarang Purbasari, hendaknya kau pilih satu antara dua hal. Purbasari memandang dengan penasaran, apalagikah yang hendak dilakukan Kakanda terhadap dirinya. Apakah gerangan Kanda? Kata Purbasari. Titah apa pula yang mesti hamba lakukan? Apakah yang mesti hamba pilih? Kau pilih satu antara dua, hidup atau mati. Purbasari terdiam sejenak, tak kuasa ia melahirkan kata-kata karena hatinya penat oleh perilaku kakandanya yang sangat sewenang-wenang itu. Tidak usah terlalu lama kau pertimbangkan. Buat apa berpikir lama-lama? Bukankah soal yang kutanyakan mudah sekali? Hanya memilih satu di antara dua hal. Cepatlah jawab. Satu patah pun cukup. Hidup ataukah mati? Karena terlalu didesak, Purbasari lalu berdatang sembah, katanya. Ampun Kanda, tak berani hamba memilih satu di antara kedua pilihan itu. Tidak berani hamba memilih hidup mati Adinda sendiri. Karena bukankah hanya Sang Rumhunlah yang menguasai hidup mati kita di dunia? Semuanya terserah kepada kemauannya. Tinggal tergantung kepada Kakanda yang sekarang menjadi wakilnya di dunia. Purbararang terkena oleh ucapan itu. Ia tersinggung, ia tergagap dan tak bisa segera menjawab. Tetapi justru lantaran tersinggung, amarahnya makin menjadi-jadi. Kalau kau masih mau hidup berumur panjang, di sini bukan tempatmu. Tempatmu yang benar adalah di sebuah gubuk tua, di atas selembar talupuh yang sudah lapuk, di bawah selembar atap yang tiris, jauh dari tempat manusia, berada di tengah-tengah hutan. Purbasari tidak membantah, ia diam saja. Purbararang bertanya pula dengan suara meninggi, maukah kau pergi ke tempat di mana air tak bisa kau minum, jalan pun tak boleh kau tempuh? Purbasari diam saja, ia hanya mendengarkan. Telah hamba katakan, apapun yang menurut Kakanda baik akan hamba jalankan, akan hamba terima dengan hati suka. Purbararang tertawa. Jadi kau memilih hidup? Katanya setelah tertawa panjang. Baiklah, baik, kau pergi ke Gunung Cupu Mandala Ayu, yang binatangnya termasyur galak, yang ularnya mati berbisa, yang batang-batang pohonnya sebesar kerbau, yang jalannya tak boleh ditempuh. Daulat Kakanda, kalau itu yang Kanda titahkan, tak berani hamba menolak. Senang hati Purbararang karena Purbasari tidak membantah perintah, malah dengan tak banyak kata mengikuti semua kehendaknya. Maka dititahkannya si Lengser datang menghadap. Waktu si Lengser sudah datang menghaturkan sembah, maka titahnya kepada pesuruh tua yang patuh itu. Mamang Lengser, antarkan anak itu ke Gunung Cupu Mandala Ayu, ke gubuk tua beratap selembar sudah tiris, berlantai selembar talupuh sudah rapuh, di mana air tak boleh diminum, di mana jalan tak bisa ditempuh. Si Lengser memandang heran. Meski Purbasari sudah dibaluri warna nahun, namun ia masih mengenalinya, tetapi akan menanyakan sebab musababnya ia tidak berani, karena sebagai orang yang kenyang makan garam, ia segera mengerti suasana. Jangan mamang ragu, cepatlah itu lakukan, titah Purbararang tegas. Daulat Gusti, sahut Lengser segera. Sesudah itu, mamang mesti mengumumkan ke seluruh rakyat di seluruh negeri bahwa sang putri bungsu Nyimas Purbasari Ayuwangi, pewaris tahta kerajaan Pasir Batang Anu Girang, pergi bertapak ke Gunung Cupu Mandala Ayu menjelang ia menjadi dewasa. Daulat Gusti, hamba siap akan menjalankan titah. Nah, pergilah cepat. Purbasari menghaturkan sembah. Kakanda, Adinda pun meminta diri. Purbararang seolah-olah tidak mendengar sembah Adinda tanpa menjawab, bahkan melihat dengan sudut matanya pun tidak. Ia segera masuk ke dalam istana.
Sunan Ambu adalah lambang kasih bunda dan kesuburan, lambang kecantikan serta kebijaksanaan, lambang keutamaan dan keagungan. Sunan Ambu duduk memerintah di Kahyangan. Di bawah kekuasaannya ada para bujangga dan para pohaci. Para bujangga adalah para lelaki sakti yang hidup di Kahyangan mengabdi kepada Sunan Ambu. Ada 4 orang kepala bujangga itu. Nama keempatnya ialah Bujangga Tua, Bujangga Sida, Bujangga Sakti, dan Bujangga Dewata. Para bujangga itulah yang menjadi pembantu utama Sunan Ambu baik di Kahyangan maupun di Buana Panca Tengah, yaitu dunia. Kecuali para bujangga ada pula 40 orang pohaci pilihan. Pohaci adalah sebangsa bidadari, yaitu wanita-wanita suci yang tinggal di Kahyangan. Kepala para pohaci itu bernama Pohaci Wiru Mananggai. Ke-40 pohaci itu pun adalah pembantu Sunan Ambu yang setia serta bijaksana. Tersebutlah konon pada masa itu Sunan Ambu mempunyai seorang putra titisan Sang Hyang Tunggal. Putra itu dinamakan Guru Minda, dan karena bertempat tinggal di Kahyangan maka ia pun disebut pula Guru Minda Kahyangan. Konon karena ia putra tunggal maka kasih sayang ibunda Sunan Ambu kepadanya pun sangatlah besar. Hampir tiada hari yang Sunan Ambu tidak bercengkrama dengan putranda itu. Sudah sejak kecil Guru Minda mendapat kasih sayang bundanya yang teramat besar. Namun tatkala sudah menjelang dewasa, ia tak lagi tinggal bersama-sama dengan ibunda Sunan Ambu. Sekarang ia mesti tinggal di Karang Kaputran, yakni tempat yang khusus buatnya terletak tidak jauh dari istana bunda. Karang Kaputran itu pun ciptaan para bujangga seperti juga istana Sunan Ambu sendiri. Karang Kaputran juga mempunyai sebuah puri kecil yang tak kurang indahnya dari istana ibunda. Di sekeliling istana terdapat taman-taman yang terdiri dari awan gemawan yang berlainan warna. Apabila senja hari, matahari akan tenggelam di ufuk sebelah barat nun jauh di bawah. Warna jingga naik marak di seluruh taman. Kadang-kadang di kejauhan nampak para pohaci sedang bermain-main, beterbangan laksana kupu-kupu yang aneka warna terbang di taman, hendak mengisap madu dari satu tangkai bunga ke tangkai yang lain. Makin tambah usianya, makin nampak ketampanan Guru Minda Kahyangan. Tubuhnya tumbuh dengan baik, sungguh sempurna sekali. Konon tidak pernah ada ciptaan Sang Rumuhun yang lebih indah dan lebih sempurna daripadanya. Tubuhnya agak jangkung, tegap dan gagah, parasnya elok. Tak ada lagi makhluk lain yang seperti dia. Maka tak heranlah apabila ia kemudian dianggap sebagai mutiara Kahyangan. Banyak nian sudah para pohaci yang mengharap-harap mutiara Kahyangan yang tampan gagah itu akan menjadi pasangannya kelak. Namun Guru Minda sendiri seolah-olah tidak memperhatikan para pohaci yang cantik-cantik, molek-molek serta jelita tiada tara itu. Sementara itu Guru Minda Kahyangan tak kunjung jemu mempelajari serta melatih diri dalam hal kesempurnaan, menanamkan sungguh-sungguh makna kekinian serta kelanggengan. Ia seolah-olah tidak pernah tertarik oleh hal-hal di luar segala yang dia kaji. Namun atas kehendak Sang Rumuhun, maka pada suatu malam yang indah, Guru Minda Kahyangan dipertemukan dengan seorang putri yang teramat cantik jelita. Pertemuan itu hanya dialami dalam impian saja, tetapi kecantikan serta kejelitaan yang memancarkan sinar kesempurnaan dan kebijaksanaan dan keagungan itu sangat mempengaruhi jiwa Guru Minda Kahyangan. Maka tatkala keesokan harinya ia terjaga dari tidur, Guru Minda duduk termenung memikirkan impian yang semalam dialaminya itu. Terbayang-bayang wajah putri jelita itu dalam ruang matanya, seolah-olah senyuman yang tiada henti-hentinya mengajak datang bertemu kembali. Tetapi di manakah gerangan ada wanita yang sebegitu cantik serta nampak agung, bijaksana serta sempurna? Tidak, tak pernah Guru Minda melihat wanita sejelita itu. Tak ada pohaci yang secantik itu. Tak ada pohaci yang sejelita itu. Betapapun cantiknya, betapapun jelitanya mereka. Tetapi, ya, ia ingat sekarang, memang ada wanita yang sesempurna itu, yang sejelita, seagung itu. Namun,
Bahkan memikirkannya pun ia sudah tidak berani, karena wanita yang sempurna serta agung itu tiada lain daripada bundanya sendiri, Ibunda Sunan Ambu. Ya, hanya ibundanya sajalah yang mempunyai wajah sejelita, seagung serta sesempurna itu. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.